Mari kita lanjutkan Perjanjian Aqobah 1. Perjanjian Aqobah 1 itu awal mulanya kedatangan orang-orang Khazraj ke Mekah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan ia pun segera menemui mereka. Setelah Nabi berbicara dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, mereka pun saling berpandangan dan salah satu dari mereka berkata, "Sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kita, dan jangan sampai mereka mendahului kita." Setelah itu mereka kembali lagi ke Yasrib dan menyampaikan berita kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan kepada masyarakatnya bahwa mereka telah menganut Islam. Berita dan pernyataan itu pun tersebar dan pada peristiwa itulah muncul Perjanjian Aqobah 1 yang diikrarkan oleh mereka. Perjanjian Aqobah 1 ini isinya tentang orang-orang Yasrib berjanji kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah baik di depan ataupun di belakang, dan jangan pernah menolak kebaikan. Siapa mematuhi semua itu akan mendapat pahala surga, dan kalau ada yang melanggar, persoalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Mus'ab bin Yasib. Selanjutnya Nabi menugaskan Mus'ab di Yasib ya ini ya. Menugaskan Mus'ab bin Umair untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Islam serta seluk-beluk agama Islam kepada penduduk Yasrib. Sejak saat itu Mus'ab tinggal di Yasrib. Jika Muslim ziarah tiba, ia berangkat ke Mekah menemui Nabi Muhammad SAW. Dan dalam pertemuan itu Mus'ab menceritakan perkembangan masyarakat Muslim di Yasrib yang tangguh dan sangat kuat. Berikutnya ada Perjanjian Aqobah 2. Perjanjian Aqobah 2 ini maksudnya halaman di buku paket. Perjanjian Aqobah 2 ada di halaman 79 juga. Pada Perjanjian Aqobah ya, tahun 622 Masehi, peziarah Yasrib yang datang ke Mekah berjumlah 75 orang. Dua orang diantaranya adalah para pemimpin mereka, dua pemimpin. Pertemuan Nabi dengan para pemimpin Yasrib yang berziarah ke Mekah disepakati di Aqobah pada tengah malam pada hari-hari tasyrik, tidak sama dengan hari tasyrik yang sekarang. Malam itu Nabi Muhammad ditemani oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib yang masih memeluk agama nenek moyangnya, menemui orang-orang Yasrib. Pertemuan malam itu kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Perjanjian Aqobah 2. Pada malam itu mereka berikrar kepada Nabi sebagai berikut. "Kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di waktu suka dan duka. Di waktu bahagia dan sengsara, kami hanya berkata yang benar di mana saja kami berada. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan apapun." Jadi itu Perjanjian Aqobah 2. Kemudian ada yang pokok berikutnya adalah F, hijrah. Yang pertama, hijrah pertama umat muslim yaitu hijrah ke Abisinia atau Habsyi. Melakukan 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama hanya 15 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki, 11 pria, dan 4 wanita. Hijrah ini pun memunculkan kekhawatiran ya. Oh sebentar. Setelah 2 hijrah ini kemudian yang berangkat ada lagi lebih banyak orang, kurang lebih puluhan, 50 lebih. 80-an lah kira-kira yang hijrah untuk berikutnya. Jadi pertama hijrah kemudian balik lagi kan, ketika balik
merasa tidak aman, akhirnya untuk tidak mengulangi kesalahan hijrahnya dengan banyak orang sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang sama lagi. Hal ini memunculkan kekhawatiran. Yang pertama, hubungan kaum muslimin dengan para petinggi-petinggi yang ada di Abisinia yang dikhawatirkan dapat menyebabkan runtuhnya orang-orang kafir Quraisy. Dan yang kedua, kaum muslimin dikhawatirkan menuntut balas terhadap apa yang telah kaum kafir Quraisy perbuat. Itu yang dikhawatirkan oleh orang kafir Quraisy. Hal ini tercantum pada halaman 80 yang ada di sana. Mendengar pernyataan tersebut, kemudian Nabi Muhammad datang kepada Raja Najasyi, yang sebelumnya Raja Najasyi telah dihasut oleh beberapa orang kafir, namun Raja Najasyi sangat luar biasa luluh hatinya dengan Rasulullah. Akhirnya mereka para muslim yang orang-orang muslim yang hijrah ke Abisinia justru diberi perlindungan dan bukan ancaman. Berikutnya adalah hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini berdasarkan peristiwa Ikrar Aqobah 2 yang diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini awalnya Aqobah 2. Sejak itu tekanan, intimidasi, dan siksaan terhadap kaum muslimin makin meningkat. Kenyataan ini mendorong Nabi segera memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib dalam waktu 2 bulan saja. Sekitar 150 orang berangkat ke Yasrib, hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga dan membela Nabi di Mekah. Jadi semua pergi ke Yasrib dan hanya Abu Bakar dan Ali yang tinggal di Mekah untuk melindungi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun hijrah setelah mendengar rencana kaum Quraisy untuk membunuhnya. Nabi Muhammad dengan ditemani oleh Abu Bakar berhijrah ke Yasrib. Sesampai di Kuba, 5 km dari Yasrib, Nabi beristirahat di sana selama beberapa hari. Nabi menginap di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam yang kemudian dikenal dengan Masjid Quba. Tak lama kemudian, Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diserahkan Nabi kepadanya saat berangkat hijrah. Nabi memasuki Yasrib, ia dialu-alukan oleh penduduk kota itu. Nama Yasrib diganti dengan Madinah atau kota Nabi. Madinatun Nabi atau kota Nabi. Atau sering pula disebut dengan Madinatun Munawwaroh, kota yang bercahaya. Dikatakan demikian karena memang dari sanalah sinar Islam memancar ke seluruh dunia. Dari sini kita dapat mempelajari dan menerapkan apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi apapun. Kita harus benar-benar kuat dan kokoh pendirian. Mulai dari kita, kalau sekarang diterapkan, belajar yang sungguh-sungguh, tangguh akan pendirian juga kan, berarti teguh, tidak mencontek ketika ulangan dan lain sebagainya. Kemudian kita harus rela berkorban. Kalau di masa Nabi, berkorbannya mulai dari peperangan, mulai dari berkorban harus ditinggal di Mekah dulu agar umatnya selamat. Kalau kita sekarang cukup mengorbankan sedikit waktu kita untuk melaksanakan hal-hal yang lebih baik dari apa, meskipun itu tidak kita sukai mungkin. Kemudian kita harus juga selalu sabar, pantang menyerah. Dan lain sebagainya. Saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.